Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslimin Suara Perak Jaya. Baik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini dengan kalam ya. Untuk kesempatan kali ini ya, konsultasi agama bersama Lembaga Amal Mujahidin. Dan tentu saja di konsultasi ini Anda nanti akan bisa bertanya kepada Ustadz Muhalimin Mahir LCMA. Mitra muslimin Suara Perak Jaya, untuk Anda yang memang mempunyai sedikit kelebihan dan kemudian Anda ingin berinfak ya, berzakat dan bersedekah, Anda bisa menghubungi Lembaga Amal Mujahidin Jalan Perak Barat 275 Surabaya, dan insya Allah petugas selam akan datang ke tempat Anda untuk mengambil donasi yang Anda akan berikan ya. Dan tentu saja Anda bisa donasi pada saat-saat Anda mempunyai rezeki saja, atau Anda bisa donasi secara tetap setiap bulan. Baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Muhalimin Mahir LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Iya. Baik Ustadz, kalau kita melihat ya bahwa itu kita kan setiap hari diperintahkan untuk bersedekah ya. Perbuatan baik kita bersedekah, apa kita bersedekah begitu ya. Nah, dalam tataran ini sedekah yang paling ideal bagi diri kita itu apa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para muslim pendengar setia Suara Mujahidin, Suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang sedekah yang paling ideal bagi kita, bahwa sedekah ini ada dua Mas Ari. Ada yang sedekah dengan materi, ada juga dengan imateri. Jadi seorang sahabat yang kepingin mendapatkan kelebihan pahala itu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mendapatkan ya pahala juga sebagaimana orang-orang lain. Jadi yang mendatangi Nabi ini, kata Anas bin Malik, di dalam hadis dikatakan bahwa ja'a unasun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang orang-orang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya nanti akan membawa pahala yang banyak ya Rasulullah. Haula'i yusalluna wa nusalli. Mereka solat, kami juga solat. Wa yasumuna nahnu nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Walakin yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wala nastati'. Sedangkan mereka bersedekah, bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak mampu ya Rasulullah. Kami juga kepingin seperti mereka, mendapatkan pahala yang banyak juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala awala adullukum ala syai'in idza fa'altum faqad tasaddaqtum. Maukah kalian aku beritahukan bahwa apabila kalian lakukan ini, kalian juga termasuk telah bersedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mulai menjelaskan tentang macam-macam sedekah ini. Di antaranya yang dijelaskan di sini adalah yang non materi. Beliau mengatakan, fi kulli tasbihin sedekah. Ucapan subhanallah sedekah. Wa fi kulli tahmidin sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Wa fi kulli takbirin sedekah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Wa fi kulli tahlilin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah termasuk juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Menyuruh orang kepada kebajikan juga termasuk sedekah. Wan nahyu anil munkar sedekah. Demikian juga mencegah dari perbuatan kemungkaran termasuk juga sedekah. Wa fi kulli
Aw fi bud'i ahadikum shadaqah. Demikian juga kalian mendatangi istri-istri kalian juga termasuk sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna bi syahwatina fanaqul lana sedekah? Adakah kami akan mendapatkan nilai sedekah sedangkan kami menggauli istri-istri kami dengan nafsu-nafsu kami, dengan syahwat kami? Kemudian Rasulullah mengatakan, kaifa law wada'tum fi haram akan laha wizrun. Bagaimana sekiranya kalau kalian menumpahkan syahwat kita pada yang haram, tidakkah akan mendapatkan dosa? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, hakadha. Demikian juga kalian mendatangi istri kalian dengan cara yang halal. Ini adalah termasuk nilai sedekah. Nah, ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang sedekah yang non materi bagi mereka yang punya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu termasuk sedekah dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berupa materi. Ya, berupa materi ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan tentang keutamaan sedekah bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah misalnya, ayat yang ketiga itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat dan juga menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan. Nah, ini menginfakkan harta. Jadi di situ sedekah berupa harta dia. Jadi disebutkan bahwa hikmah dari sedekah yang berupa harta ini adalah sedekatun litazkiyati an-nafsi wa lita'didu sa'idil akharin. Jadi ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat bagi diri pribadi untuk mensucikan jiwa maupun mensucikan harta. Kemudian yang kedua adalah ada rasa empati kepada orang lain, ada perhatian. Jadi ada hablum minan, manfaatnya lebih itu adalah dari sisi pribadi. Kalau yang sedekah yang berupa harta ini adalah yang lebih merasakan kemanfaatannya adalah orang lain dia. Jadi ini yang ideal tentunya ya bagi yang mampu bersedekah dengan harta, itu yang lebih baik bagi dia. Dan bagi yang tidak mampu bersedekah dengan harta, maka lebih utama bagi dia untuk senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini mungkin mari sebagai mukadimah. Iya. Baik Ustadz, ada yang bertanya ini masih tentang sedekah ini Ustadz. Mungkin dia mendengarkan dari tadi Ustadz ya. Nah, Ustadz ini Pak Fandi ya, tapi tidak menyebutkan di mana. Pak Fandi menyatakan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, zaman sekarang tidak ada orang yang tidak punya uang. Semua orang memiliki uang ya. Bolehkah kita menafikan bahwa orang-orang yang tidak mau bersedekah itu imannya kurang? Terus kemudian orang-orang yang hanya bersedekah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu bukan ideal sedekah ya, bukan ideal sedekah. Dan karena memang sedekah sekarang itu yang terpenting adalah uang. Tidak ada orang yang tidak punya uang. Bagaimana orang yang tidak mau bersedekah padahal di kantongnya ada uang? Silakan Ustaz. Iya, tadi kan Nabi SAW adalah datang dalam rangka untuk membeli solusi. Dia adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmat. Jadi Nabi SAW sangat mengetahui sekali tentang bagaimana keadaan umatnya. Yang umatnya ini ingin berfastabiqul khairat ya, ingin berlomba-lomba dalam kebajikan. Iya. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan, bersedekah yang ideal bagi mereka yang punya harta adalah dengan hartanya. Itu lebih ideal bagi dia. Bagi mereka yang nggak punya harta, ini mungkin ahli syufah dulu ya Ustadz ya, yang dibicarakan Rasulullah. Sekarang tidak semuanya orang punya uang Mas Ari. Ya mungkin dalam pandangan kita semuanya orang punya uang ya. Punya uang. Ya ada juga orang-orang yang memang tidak punya uang, kelihatannya punya tapi nggak punya uang dia. Jadi
yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kesadaran kita. Sedikit dan banyak yang uang yang kita miliki ini kembali kepada kesadaran kita. Karena sedekah merupakan burhan, bukti keimanan. Bukti ya. Kan dikatakan bahwa sholat itu nur, sholat itu cahaya gitu, bagi kehidupan seseorang. Kemudian wasadaqatu burhan. Jadi untuk membuktikan keimanan itu adalah dengan bersedekah. Jadi tidak harus menunggu kita ini supaya kaya dulu gitu ya. Karena bersedekah ini memang tidak ada batasannya. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat bahwa alladzina yunfiqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dalam surah Al-Furqan ya. Jadi bersedekah di situ adalah tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit, jadi tengah-tengah ya. Jadi supaya amalan sedekah ini terus kita bisa lakukan dengan istiqomah. Karena sesungguhnya amalan yang paling afdal adalah amalan yang qalla wastamar. Amalan yang sedikit tapi kontinu dilakukan. Iya. Nah ini tinggal bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita sekalipun sedikit tapi kita tetap punya keinginan ya untuk bersedekah, dan jangan sampai kita ini khawatir bahwa ketika kita bersedekah harta itu akan menjadi berkurang ya. Jadi hendaklah kita harus betul-betul yakin bahwa ketika kita bersedekah Allah pasti akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita gitu ya. Jadi ini ya tinggal bagaimana sekarang kita menyadarkan umat ini agar senantiasa membiasakan, membudayakan sedekah itu, sehingga dia akan menjadi menjadi sebuah amalan ya, menjadi semua amalan yang yang rutin. Tinggal itu saja Mas Adi. Mungkin sebagaimana tadi tidak ada orang yang tidak punya uang sekarang ya tinggal bagaimana. Karena memang semuanya itu dengan uang bisa dibelinya begitu. Iya, jadi tinggal bagaimana sekarang ini orang itu sadar atau tidak bahwa sesungguhnya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah merupakan titipan dari Allah, dan di situ ada bagian orang lain ya. Nah, tinggal sekarang siapa yang memberikan semangat kepada mereka ya. Ini yang terpenting, ini memberikan semangat kepada mereka agar orang-orang yang memiliki harta yang banyak maupun memiliki harta yang sedikit ini tergerak hatinya untuk senantiasa mensedekahkan hartanya. Sebenarnya tinggal itu saja Mas Adi. Jadi tinggal tinggal ada orang yang menggerakkan dan ada kemauan dari si yang memiliki harta ini. Nah ini Ustadz, ada lagi ini masih berkaitan dengan sedekah. Dia mengatakan, Ustadz, sedekah itu seharusnya dipaksa. Saya seorang pendengar radio Suara Perak Jaya. Kalau dihitung antara gaji dengan apa yang harus saya keluarkan setiap bulan, itu tidak cukup Ustadz. Tapi saya paksa untuk sedekah ya di Lembaga Amal Mujahidin, dan alhamdulillah cukup terus. Apakah memang sedekah seperti itu? Apakah memang sedekah itu bisa membuat harta kita jadi berkah? Tolong Ustadz, apakah boleh kita bersedekah dan berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi? Waduh, ya silakan Ustaz. Iya, di dalam menjalankan agama ini ada yang memang harus kita laksanakan dengan kerelaan hati ya. Tau'an. Iya. Demikian juga ada yang karhan. Jadi tau'an wa karhan. Suka atau tidak suka aja. Itu harus dilaksanakan dalam agama ini. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah sedekah ya, ini memang memberikan semangat yang lebih kepada para yang ingin pada umat ini untuk bersedekah. Sekaligus mereka nggak punya dia. Sekali harus supaya mereka juga bisa merasakan bagaimana orang lain yang mungkin tidak makan berhari-hari mungkin merasa kekurangannya. Sesekali mungkin kita bisa
apa namanya memancing mereka supaya lebih, artinya ya bahasa kasarnya memangsa dia. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang disebut dengan Ghazul Usrah, jadi pada saat perang yang sangat apa namanya memerlukan dana, saat itu adalah musim paceklik. Jadi para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan kepada mereka untuk mengeluarkan hartanya. Jadi sehingga ada turun sebuah ayat, kalau kalian ketika diajak berperang itu ada thaqaltum ilal ardi, jadi kalian berat itu ya, maka ketahuilah bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan apa namanya berbagai macam cobaan-cobaan kepada kalian. Jadi kadang memang harus ya dipaksa. Jadi orang yang ingin apa namanya bersedekah, dan juga kita harus memaksa diri kita, saya harus apa namanya bersedekah. Ini kalau sudah sadar Mas Arya. Jadi bagaimanapun keadaan kita saya harus tetap bersedekah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambah, pasti kami akan menambahkan kepadamu. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, justru azabku sangat pedih. Ada seorang yang dulu ketika menjadi seorang mahasiswa, jadi merasa setiap bulan ini dananya nggak cukup kalau dia hitung-hitung untuk dibelanjakan. Tapi dia pernah mendengarkan sebuah kajian ini adalah membahas tentang masalah infak, masalah sedekah. Jadi di salah satu dari hikmah disebutkan bahwa mana qasa malun min sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah dia mencoba ini. Dari 300.000 yang dikasih oleh orang tuanya, dia sedekahkan 10.000. Itu ternyata betul, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengganti lebih banyak daripada itu dia. Lebih banyak daripada uang yang dimiliki. Iya. Jadi sehingga setiap bulan dia tidak pernah merasa kekurangan. Entah itu diganti dengan cara apa namanya min haitsu la yahtasib, ini dengan harta juga, atau juga ada orang-orang yang memberikan dia jalan, misalnya menyuruh kerja, menyuruh ini, itu ada saja itu. Jadi alhamdulillah dia dengan memaksa di awal untuk bersedekah, kemudian ini sudah menjadi rutin bagi dia dan menjadi ibadah bagi dia. Itu dia betul-betul dia merasakan apa namanya kemanfaatannya itu. Allah berikan yang lebih daripada itu dia. Jadi memang sekali lagi kita harus memaksa diri kita untuk bersedekah. Bagaimanapun apa namanya keadaan kita, memang berat untuk mengawalinya, berat. Kadang-kadang kan kita sering ketika menghadiri sebuah majelis, tiba-tiba di situ ada infak spontanitas. Iya. Nah, ini itu sesekali boleh dilakukan yang seperti itu, supaya umat ini sadar dia. Kalau nggak seperti itu nggak sadar-sadar, Mas. Kalau nggak tuh aduh nanti aja biar nunggu ini dulu biar punya, biar cukup dia. Ya sudah dibuktikan oleh Bapak tadi dia. Kalau dibelanjakan tuh rasanya nggak cukup, tapi ketika dia bersedekah, berimpak, itu justru malah Allah memberikan lebih. Ya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang kita sedekah dia. Wala tamnun tastakthir. Jangan kalian mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu untuk mendapatkan lebih daripada itu. Maksudnya lebih daripada orang. Silakan dari Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizqan wasi'an itu ya. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita suruh minta rezeki sama Allah karena Allah itu adalah Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Dan Allah itu adalah Ghani. Allah itu Maha kaya. Ya, Ustaz, Bapak tadi kan bertanya, saya bersedekah, tetapi saya ingin mendapatkan lebih. Maksudnya bahwa kalau saya bersedekah itu tidak dengan keikhlasan, tapi dengan nanti saya bersedekah ini dia menginginkan rezekinya tambah-tambah segala sesuatu begitu kan? Iya, kita harus memperbaiki niat kita. Jadi bahwa kita bersedekah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibarat orang menanam padi, insya Allah yang lain-lain akan tumbuh dah. Tapi kalau menanam rumput nggak mungkin dapat padi gitu ya. Jadi kalau orientasi kita adalah ukhrawi, saya berinfak bersedekah ini karena memang panggilan iman, dan juga
perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ini adalah orientasi ukhrawi. Dunia pun akan kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya mengharapkan dunia, Allah akan berikan dunia. Tapi akhirat kita nggak dapat. Jadi akhirat kita nggak dapat. Jadi kalau yang seperti itu, perbaikilah niat-niat kita ya, bahwa saya bersedekah ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Begitu. Saya tidak pernah mengharapkan apapun kecuali saya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu saya diberikan kekayaan ataupun yang lain-lain, semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita rubah niat-niat kita. Jadi man arada dunia, siapa yang ingin dunia Allah akan berikan. Waman arada al-akhirah, siapa yang inginkan kehidupan akhirat, yu'tihi dunya wal akhirah. Dunia akhirat pun akan dia dapatkan. Baik mitra muslimin Suara Perakja, sebagai informasi juga bahwa Lembaga Amal Mujahidin untuk kesempatan hari ini sudah membuka untuk Anda yang ingin berkorban di daerah kantong-kantong kemiskinan, akan disalurkan ke sana, dan kemudian juga disalurkan pada daerah-daerah kristenisasi ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkorban ya di daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur, dan juga di daerah-daerah kristenisasi yang lagi gencar-gencarnya kristenisasi, Anda bisa berkorban di sana ya. Jadi Anda bisa menghubungi Lembaga Amal Mujahidin ya, Jalan Tolokaru nomor 68 Surabaya, atau Anda bisa menghubungi kami. Silakan Anda mengatakan Anda di mana, Anda dari siapa ya, ingin Anda berkorban ya, kambing atau sapi ya, nanti akan insya Allah ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari Lembaga Amal Mujahidin ya. Silahkan. Lagi untuk yang merasa bahwa kampung Anda itu sudah biasa memakan daging korban, maka salurkan untuk kambing dan juga domba Anda di tempat-tempat kantong-kantong kemiskinan di daerah Jawa Timur dan juga daerah-daerah kristenisasi yang sudah menjadi keinginan dari Lembaga Mujahidin, Lembaga Amal Mujahidin. Ada yang bertanya Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, gimana kalau kita beramal dengan tujuan kita pakai wasilah kepada Allah, agar dengan amal ini kita diberi kemudahan oleh Allah. Sekali kita kayak itu Pak Ustaz, atau kurang ekskakah kita bila itu. Untuk dua. Ya, halo silakan. Dinampak barokah ini bagaimana Pak Ustaz? Apakah yang namanya rezeki itu hanya materi aja Pak Ustaz? Terima kasih atas jawabannya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya, baik Ustaz, dari Bu Rauf yang ada di Gresik ini ya. Bagaimana kalau kita beramal dengan wasilah? Mudah-mudahan dengan amal saya ini begini gitu ya. Silakan Ustaz. Iya, di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wasilah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah. Wasilah di sini adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dengan amal kebajikan. Ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga demikian berarti Ustaz. Termasuk sedekah juga ya. Jadi seluruh amal kebaikannya. Demikian juga zikir-zikir yang kita lakukan ini merupakan sebuah wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus mencarinya gitu ya. Jadi bagaimana kita minta terus sama Allah, kita enggak pernah memberi. Iya. Jadi kita minta kepada Allah tapi kita tidak pernah memberi, artinya memperhatikan hamba-hambanya gitu ya. Jadi kita tidak pernah berbuat baik, kemudian kita mengharapkan supaya dibaiki sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka kita berbuat baik dulu. Ada sebuah hadis yang dimana Nabi SAW pada saat itu
menangis ya ketika menyaksikan cucunya yaitu Umamah ini sedang sakaratul maut. Sahabat mengatakan, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Engkau kan melarang kami untuk menangis. Rasulullah mengatakan, innaha rahmatun, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, tidak akan diberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cari wasilah itu untuk sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Nah, apa wasilahnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Ini wasilahnya di sini. Kalau dia meminta kepadaku, maka hendaklah falyastajibuli. Harus istijabah, harus memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Yang kedua, wal yu'minu bi la'allakum tashkurun. Jadi kemudian hendaklah dia beriman kepadaku. Ini wasilah dia. Ini wasilah kita untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal kebajikan. Baik amal itu adalah yang kita lakukan dalam keseharian ini, maupun kita juga dengan berinfak, bersedekah. Ini memperhatikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk juga wasilah. Dan kita harus cari itu. Oh, memang harus begitu, Ustaz. Ya, harus seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar meminta terus sama Allah, tapi kita nggak pernah mengeluarkan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita sedikit. Nah, terus kemudian tadi yang disebutkan, apa itu barokah, Ustaz, dan seperti apa ya barokah itu? Iya, barokah itu adalah disebutkan oleh para ulama kita dari kata barokah di zada. Zada di sini artinya bertambah. Jadi bertambah, dia itu bertambah keberkahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberkahi sebuah harta, bahwa harta ini itu dimanfaatkan kepada hal-hal yang baik. Ini berarti hartanya adalah barokah. Ada orang yang mengatakan, Mas Ali, saya sudah belum ada 1 bulan kok harta saya sudah habis. Nah, ini nggak berkah berarti, Ustaz ya. Jadi ya kalau dibelanjakan pada hal-hal yang tidak baik, maka dia tidak akan berkah nanti. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, insya Allah taala ini ada keberkahan dalamnya. Tapi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka tidak akan ada keberkahan. Jadi berkah itulah ziyadah, tambahan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ketika seorang misalnya tadi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ini kalau dia amalkan berkah dalam kehidupannya, dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan dalam dirinya. Jadi dan juga senantiasa di dalam kehidupan ini tidak kerasa kerusuk dia. Artinya segala sesuatunya dia betul-betul perhitungan sebelum dia bertindak. Nah, ini barokah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian juga ketika dia selalu menjaga sedekah, maka keluarganya ini hidup dengan baik-baik. Ini juga termasuk barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang baru pertama kali menikah didoakan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda, kepada istri Anda, dan kepada Anda berdua, supaya dikumpulkan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah bukan cuma harta itu ya. Bukan cuma harta. Tapi kalau harta itu adalah contohnya seperti Bapak tadi, kalau dalam hitungan matematika memang nggak cukup, Ustaz. Nggak cukup. Nah, ini ketika dikeluarkan berkah artinya. Iya. Dan akhirnya kayaknya cukup saja begitu dalam 1 bulan ya. Baik, untuk yang lain yang ingin bergabung bersama kami silahkan ya. Tapi kita ada pesan-pesan dulu. Mitra masih terus bersama di AM 1188 Radio Suara Perak Jaya, dan kita bersama lagi dengan Ustadz Muhalimin Mahir LCMA di kesempatan kali ini. Dan ada pertanyaan Ustadz yang kami baca. Ustadz, kalau hitungan zakat itu adalah 1 nisab ya, adakah hitungan yang harus kita lakukan untuk infak, sedekah dan hal-hal lain begitu ya yang harus kita lakukan ya? Silakan Ustaz. Iya, kalau kita mengeluarkan harta ini kan ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Sifatnya sunnah. Jadi kalau yang wajib ini adalah zakat, yang itu ada ketentuannya tersendiri. Jadi sudah ada ketentuan. Kalau sedekah, infak ini
yang paling bagus adalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan. Jadi di akhir-akhir surah ayat 64 tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kasih sayang dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-cirinya disebut adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi mereka ketika menginfakkan harganya tidak lam yusrif, tidak berlebihan. Demikian juga walam yaqtur, dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi tengah-tengah dia. Di tengah-tengah, asalkan ini bisa dilakukan dengan kontinu. Dan juga tidak ada larangan kalau misalnya menghibahkan harta, seluruh harta silakan. Asalkan kita juga punya persiapan untuk keluarga, atau mungkin siang hari ini kita infakkan semua, sore hari kita udah dapat, atau pagi ini kita infakkan semua, kemudian sore hari sudah dapat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu beliau menginfakkan semua hartanya dia. Nah, kalau Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya dia simpan untuk separuhnya lagi. Jadi intinya adalah tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Jadi kalau misalnya punya gaji 1 juta ya, kalau dia berinfak 100 lah wajar dia. Iya. Jadi kalau yang mau berinfak 500 ya istimewa dia. Iya, betul Ustaz. Yang istimewa kalau seandainya dia separuhnya itu istimewa sekali dia. Jadi kalau dia misalnya mau berinfak 100 ya tafadhol silakan, atau mungkin dia menginfakkan 50. Jadi yang kurang itu kalau punya gaji 100 cuman 1 juta, infaknya cuma 1000. Iya. Mau infak lihat-lihat dulu. Pilih-pilih dulu dia. Ini pas yang 1000 nih. Ya, terus Ustaz, kalau ada orang kan yang ada dalam Al-Qur'an bahwa hadis atau Quran mengatakan bahwa kalau kita berinfak itu kita harus memilih yang terbaik, begitu ya. Maksudnya memilih yang terbaik, apakah yang kita sayangi, yang kita senangi, begitu harus kita infakkan gitu. Ya, memang harus seperti itu Mas Ari, tapi ini berat Mas Ari. Nah, ini kan berat Ustaz. Disebutkan ketika turun ayat dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian belum dikatakan memperoleh sebuah kebaikan. Iya. Kecuali kalian harus menafkahkan, menginfakkan sesuatu yang terbaik yang kalian miliki. Masya Allah, begitu turun ayat ini gitu ya. Jadi sahabat-sahabat ini kan sudah dipondasi keimanannya kurang lebih 13 tahunan di Mekah Mas Ali. Dan sudah sekian lama baru turun ayat-ayat ini tentang masalah infak ini. Begitu Abu Thalhah mendengarkan ayat ini turun, dia langsung menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, indi mazra'atan, saya punya 2 kebun. Ahabul mazra'ah ilayya allati amamal masjid fiha bi'r, katanya. Ya Rasulullah, yang harta atau kebun yang paling saya sukai adalah yang di depan masjid itu. Itu ada sumurnya. Saya serahkan ya Allah Subhanahu, saya infakkan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, mahlan ya ahi, sebentar dulu. Hal innaka qarabah, apakah punya kerabat yang enggak punya? Ya Rasulullah, khalas a'tihu, berikan kepadanya yang enggak punya itu. Jadi sahabat yang sudah terfondasi 13 tahun. Sekarang kita Mas Ari punya mobil. Iya, masih beli baru, itu paling kita sayangi. Iya, kita sayangi. Iya. Kira-kira ketika ada yang memerlukan misalnya untuk berdakwah atau untuk ini, mau nggak kira-kira Mas Ari? Nah, itu pertanyaan besar bagi kita ya. Sulit Ustaz ya. Ya, janganlah mobil ya, yang kecil-kecil sajalah, yang kecil-kecil motor, misalnya gitu ya. Motor ya. Ya, itu yang kita sayangi ini. Tapi ada orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Gitu. Baju gitu. Ya, mau nggak kita ini? Jadi berat. Berat dan memerlukan latihan ini Mas. Memerlukan latihan yang secara kontinu ini. Jadi kalau karena itu derajat imannya para sahabat ini nggak ada yang menyamai gitu. Di dalam surah Al-Hadid diterangkan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah, itu a'zamu darajatan,
Mhm. Mimman anfaqa min ba'dil fathi wa qatalu. Jadi itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik di sisi Allah dibandingkan orang yang menginfakkan hartanya setelah Fathu Makkah. Tapi Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu husna, semuanya dapat kebaikan, tapi nilainya beda. Ini lebih baik, tapi sama-sama mendapatkan kebaikan insyaallah. Tapi ini yang sebelum Fathu Makkah ini berat itu ya. Kenapa lebih ini? Karena memang berat. Ketika itu sahabat kapan mencari harta, perang terus. Tiap 2 bulan sekali jihad. Betul. Sementara suruh mengimpakkan hartanya ke dia. Iya, Ini iya. akan ladang maisha itu ada dia. Aman lah pada saat itu. Aman ya. dan juga untuk mencari maisha itu sudah ada ya. Nah, ini beda dengan ketika sebelum sudah dalam keadaan sulit, berjihad terus. Iya. Sementara dituntut untuk mencari harta gitu ya. Nah, ini ketika itu mengimpakkan hartanya itu lebih utama daripada ketika Fathu Makkah dia. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik ini perlu latihan yang secara kontinu. Khususnya adalah kita harus mendrill keimanan kita ini dengan senantiasa mengkaji tauhid ya, kajian-kajian tauhid dan juga melihat contoh-contoh para sahabat ya. Jadi sehingga akan muncul pada diri kita ya, terbias pada diri kita sifat-sifat mereka ya. Jadi paling tidak kita mendekatilah ke sana, kalaupun kita tidak bisa. Abdurrahman bin Auf ketika musim paceklik dia mengimpakkan 350 ekor unta, 350 ekor unta. Ini enggak sedikit ini. Kalau dijajarkan dari sini 300 ekor unta mungkin tidak sampai di Takmiria sana Mas Ari ya. Iya. Kalau Utsman bin Affan lebih hebat lagi, 1000 ekor unta Mas Ari. Mungkin dari Perak sini sampai di sana Sidoarjo sana 1000 ekor. Iya. Dijajarkan semua. Semuanya gratis, diimpakkan semua jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang seperti itu? Waduh, enggak ada. Punya mobil 5 Mas Ari. Diambil satu nggak akan boleh. Enggak boleh. Iya sekarang ya. Spionnya aja enggak boleh Mas Ari. Iya. Apalagi kalau mobilnya Alphard Mas Ari. Punya 5. Iya. Spionnya kan mahal sekali Mas Ari. Jadi ini memang beda gitu. Tapi kita harus punya niat. Paling tidak kita punya niat, semangat untuk ke sana ya. Ya Allah, ini harta saya yang terbaik, saya akan serahkan. Ketika ada untuk sumbangan-sumbangan misalnya baju baju bekas misalnya. Ya jangan yang terlalu bekas lah. Ya masih layak, yang layak pakai. Kalau bila perlu ya sudah saya berikan dibelikan yang terbaru, di toko yang terbaru. Ya Allah, gitu, ini yang saya harta yang saya sukai, ya Allah ini saya berikan kepada saudara saya. Itu baru kita akan terkena dengan ayat di dalam surah Ali Imran tadi. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan kecuali kalian mengimpakkan sesuatu yang terbaik dari kalian, apa yang kalian miliki. Sebagaimana sahabat Abu Talha tadi